Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yang mana di kesempatan ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita latihan membaca Al-Quran di juz 30 atau juz amma. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar membaca surah Al-Humazah. Surah Al-Humazah. Baik, untuk mengefisiensi waktu, langsung saja kita memulai pelajaran kita. Namun sebelum itu, marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadhanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim mu'sadah fi amadin mumaddadah. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada, Alhamdulillah setelah kita membacakan tadi surah Al-Humazah ayat 1-9, sekarang kita coba untuk mempelajari seperti apa kaidah tajwidnya ya. Baik, dan juga jangan lupa kita akan melihat seperti apa terjemahan daripada surah Al-Humazah ini. Sobat mengaji, surah Al-Humazah artinya adalah pengumpat ya. Al-Humazah artinya pengumpat. Surah ini terdiri dari 9 ayat, diturunkan di Mekah atau disebut dengan surah-surah Makkiyah. Baik, kita lihat di sini ayat pertama. Wailul likulli. Perhatikan ada warna merah pada huruf lan ya, atau lun. Wailu. Pertama huruf wa kita ayun sekali karena terdapat waw sukun di depannya. Wailul. Kemudian tanwin in pada huruf lun bertemu dengan lam bertasdid, maka tanwin unnya menghilang melebur ke huruf lam bertasdid ini atau li ya, dan kita hilangkan tanwinnya. Contohnya wailul, jadi bukan lagi wailun tapi wailul, karena tanwin unnya sudah menghilang melebur ke huruf lam yang ini, ditahan dan ditekan di sini ya. Wailul likulli. Wailul likulli. Kemudian huruf li di sini ditahan dan ditekan juga karena terdapat tanda tasdid. Wailul likulli. Seperti itu ya. Kemudian humazatil, tanwin in pada huruf ta marbutah ya. Humazatin bertemu dengan lam bertasdid atau lu di sini, maka tanwin innya menghilang melebur ke huruf lam yang bertasdid ya. Humazatil, bukan humazatin tapi humazatil lumazah.
Wailul likulli humazatil lumazah. Humazatil lumazah. Seperti itu ya. Dan huruf ta marbutah di ujung yang tanwin ini, tin, kita sukunkan sehingga kita rubah menjadi ha sukun. Lumazah, bukan lagi lumazatin ya. Kemudian kita lihat terjemahannya. Celakalah setiap pengumpat dan pencela. Celakalah setiap pengumpat lagi pencela. Baik, kita lihat ayat kedua. Alladzi. Perhatikan huruf alif ya, di bawahnya terdapat nun kecil ya. Ini namanya nun iwat. Nun yang menyambung antara ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Ayat sesudahnya di sini ayat kedua. Ayat sebelumnya adalah ayat nomor 1 ya. Nah, fungsinya adalah merubah huruf mati sebelumnya menjadi berbunyi nun ya. Nanti kita lihat seperti apa tadi. Lihat di mushafnya masing-masing. Akan berbunyi humazatinil ya. Humazatinil ladzi. Tapi karena kita awali dari sini ayat kedua, maka kita tidak perlu membaca nun iwatnya ya. Cukup kita baca alladzi. Ya, itu akan berlaku huruf nunnya, nun iwatnya kalau kita menyambungkan ayat 1 ke ayat 2 ya. Kita menyambungkan bacaan kita dari ayat 1 langsung ke ayat 2 tanpa jeda ya. Maka kita menggunakan tanwin ya. Humazatinil. Humazatinil ladzi. Ya, seperti itu ya. Nanti tinggal dilihat di mushafnya masing-masing kalau ingin menyambung ya. Tapi kalau tidak, mulai dari setiap awal ayatnya, maka tidak perlu kita membaca nun iwatnya ya. Kita contohkan lagi ulang. Alladzi. Huruf A dimasukkan huruf lam ya, bertasdid. Alladzi. Kemudian huruf dzi kita panjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun. Alladzi jama'a. Jama'a malau. Huruf ma kita panjangkan 2 harokat karena terdapat alif di depan huruf ma ya. Jama'a malau. Kemudian huruf tanwin an bertemu dengan waw bertasdid, maka tanwin annya melebur menghilang ke huruf waw ya. Malau. Malau wa'addadah. Malau wa'addadah. Kemudian huruf da kita tahan dan kita tekan ya. Malau wa'addadah. Huruf lam bertemu waw ini ya, maka didengungkan dan ditahan 2 sampai 3 harokat. Malau wa'addadah. Kemudian huruf ha atau hu di ujung kita sukunkan ya. Wa'addadah. Baik, kita lihat terjemahannya. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Celakalah pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Kemudian kita lihat ayat ketiga. Yahsabu anna. Perhatikan yahsabu anna, huruf na idgham ya atau dengung. Maka kita tahan dan tekan 2 sampai 3 harokat. Nah, di sini diberi warna merah ya atau merah jambu. Yahsabu anna malahu. Kemudian huruf ma kita panjangkan 2 harokat. Anna malahu. Kemudian huruf hu kita panjangkan 5 harokat karena di atasnya terdapat tanda panjang 5 harokat ya. Pertemuan mat wajib atau mat tabi'i dengan alif ya. Annama lahu akhladah. Akhladah. Huruf ha atau hu di ujung kita sukunkan ya. Yahsabu annama lahu akhladah. Akhladah.
Perhatikan terjemahannya. Dia manusia mengira bahwa hartanya dapat mengekalkannya. Dia manusia mengira bahwa hartanya dapat mengekalkannya. Kemudian kita lanjut ayat 4. Kalla. Huruf la di sini perhatikan ditahan dan ditekan terlebih dahulu. Kemudian kita panjangkan 2 harokat karena terdapat alif di depannya. Kalla la yumbah. Perhatikan huruf nun sukun bertemu ba. Maka nun sukunnya berubah menjadi mim ya. La yumbah. Ditahan dan didengungkan 2-3 harokat. La yumbadanna. Kalla la yumbadanna. Huruf nun ya, huruf idgham atau huruf dengung. Warna merah jambu, maka kita tahan dan tekan, didengungkan 2-3 harokat ya. Kalla la yumbadanna fil. Huruf fi langsung sambung ke alif lam qamariyah ya. Fil hutamah. Fil hutamah. Tak marbutoh di ujung kita rubah menjadi ha sukun ya. Fil hutamah. Baik, kita lihat di sini terjemahannya. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Baik, kita lanjut ayat kelima. Wa ma adraka. Huruf ma kita panjangkan 5 harokat ya, pertemuan mat tabi'i dengan alif ya. Maka panjangnya harus 5 harokat. Wa ma adraka. Huruf da berwarna hijau kuning ya, di sini maka kita pantulkan ya, atau kita qalqalahkan. Adraka. Huruf ro kita panjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil. Wa ma adraka mal hutamah. Huruf ma langsung sambung ke alif lam qamariyah. Mal hutamah. Kemudian tak marbutoh yang di ujung kita sukunkan ya, kita rubah menjadi ha. Hutamah. Hutamah. Baik, kita lihat terjemahannya. Tahukah kamu apakah neraka hutamah? Tahukah kamu apakah neraka hutamah? Baik, perhatikan ayat ke-6. Narullahi. Perhatikan naru, huruf na kita panjangkan 2 harokat, ada alif di depan huruf na. Naru. Kemudian huruf ru langsung sambung ke huruf lam pada lafzul jalalah, lafaz Allah ini ya, yang berharokat tasdid, dan kita panjangkan 2 harokat karena ada alif kecil di atas huruf lam pada lafzul jalalah. Narullahi. Narullahil. Huruf hi langsung sambung ke alif lam qamariyah. Narullahil muqadah. Huruf mu kita panjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun. Muqadah. Kemudian tak marbutoh yang di ujung kita rubah menjadi ha sukun. Muqadah. Muqadah. Kita lihat di sini terjemahannya. Ia adalah api azab Allah yang dinyalakan. Ia adalah api azab Allah yang dinyalakan. Kita lihat ayat ke-7. Allati. Perhatikan a langsung sambung ke lam ya, yang bertasdid. Allati. Huruf ti kita panjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun. Allati tattali'u. Tattali'u. Huruf to berharokat tasdid, maka kita tahan dan kita tekan. Tattali'u.
tattali'u. Kemudian alal. Huruf la langsung sambung ke alif lam qamar ya. Alal af'idah. Alal af'idah. Perhatikan ya. Alal af'idah. Allati tattali'u alal af'idah. Huruf ta marbutah di ujung kita rubah menjadi ha sukun. Allati tattali'u alal af'idah. Perhatikan terjemahannya. Yang membakar naik sampai ke hati. Yang membakar naik sampai ke hati. Ya, yang menembus bakarannya atau membakar sampai ke dalam hati ya, menembus sampai ke dalam hati. Baik, kita lihat ayat ke-8. Innaha, huruf na berwarna merah jambu. Huruf idgham atau huruf dengung maka kita tahan dan tekan. 2-3 harokat kita dengungkan ya. Innaha. Kemudian huruf ha kita panjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Innaha alaihim. Huruf la kita ayun sekali karena di depannya terdapat ya sukun. Alaihim. Huruf mim sukun bertemu mim bertasdid. Maka mim sukunnya yang ini melebur ke huruf mim ya. Ditahan dan ditekan, didengungkan 2-3 harokat ya. Ini namanya disebut biasa idgham mimi atau idgham karena pertemuan antara mim dan mim ya. Perhatikan. Innaha alaihim muqsadah. Innaha alaihim muqsadah. Ini huruf hamzah ya, bukan huruf ain. Maka dibaca muqsadah, bukan mu'sadah, tapi muqsadah. Kemudian ta marbutah yang di ujung kita rubah menjadi ha sukun. Innaha alaihim muqsadah. Baik, kita perhatikan di sini. Sesungguhnya dia api itu tertutup rapat sebagai hukuman atas mereka. Sesungguhnya dia api itu tertutup rapat sebagai hukuman atas mereka. Kemudian kita lihat ayat ke-9. Fi amadim. Huruf fi kita panjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun. Fi amadim. Kemudian huruf tanwin in bertemu mim bertasdid. Maka tanwin innya menghilang melebur ke huruf mim ya. Kita baca amadim. Jadi kita tidak membaca tanwin lagi atau in, tapi kita membaca amadim. Ya, kita menyebut huruf mim ya. Amadimmu. Nah, ditahan dan ditekan 2-3 harokat. Fi amadim mumaddadah. Huruf da berharokat tasdid maka kita tahan dan kita tekan ya. Mumaddadah. Kemudian huruf ta marbutah yang di ujung kita rubah menjadi ha sukun. Baik, kita lihat terjemahannya. Sedangkan mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Sedangkan mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri pelajaran kita pada kesempatan hari ini, sebagaimana biasa kita kembali mengulang bacaan yang telah kita pelajari bersama-sama. Namun sebelum itu kita baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah.
الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan seputar pelajaran hari ini, silakan layangkan di kolom komentar. Sebelum kita akhiri, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik dan juga hidayah kepada kita sekalian, memberi kesehatan, kekuatan, kelancaran di setiap urusan dan kegiatan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, menjauhkan kita semua dari api neraka dan memasukkan kita semua ke dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.